Kenapa anak-anak itu mudah bahagia? Karena sederhana keinginannya. Tidak punya keinginan macam-macam. Keinginannya hanya sebatas main. Keinginannya sebatas lari-lari di tempat yang lapang. Keinginannya ketemu ibu. Keinginannya mendapatkan usapan kasih sayang dari abinya atau bapaknya. Sederhana. Bahagianya anak-anak juga sederhana. Karena keinginannya sederhana. Kenapa semakin dewasa justru bahagia kita semakin jauh? Keinginan kita yang membuat kita akhirnya jauh dari kebahagiaan. Mintalah kepada Allah. Allah menyederhanakan keinginan, dan sederhana keinginan itu akan datang ketika kita gampang bersyukur kepada Allah. Nah, inilah yang menjadikan kita bersyukur. Kamu kalau kepingin tahu hatinya manusia, lihat tingkah lakunya. Karena tingkah laku manusia itu adalah cerminan daripada hati. Kalau hatinya baik, omongannya baik, gerakan tangan itu baik, gerakan mulut itu baik. Bohong kalau orang itu mengatakan bahasanya mulutku cuman yang gini tapi hatiku bersih. Bohong. Karena Nabi sudah bersabda bahwasannya di dalam diri kita itu ada segumpal daging. Kalau itu baik, mulut baik. Baiknya mulut menunjukkan mulut yang ada di hati kita ini baik. Jadi di dalam hati kita itu lengkap anggota badannya sama kayak kita ini. Di hati ada mulut, di hati ada mata, di hati ada telinga, di hati ada kaki, di hati ada kemaluan. Kalau kemaluan di hati rusak, kemaluan di luar rusak. Mulut di hati rusak, mulut di luar akan rusak. Coach, aman gak sih latihan beban di umur 40-an? Yang gak aman itu udah umur 40-an, gak juga latihan beban. Semakin tua, tulang kita makin gampang keropos. Semakin tua, kita juga semakin kehilangan massa otot. Kalau kalian khawatir, cari coach yang bisa ngajarin kalian teknik latihan beban yang benar dan tahu di mana kemampuan kalian. Udah, gak usah bikin alasan lagi. Mulai dari sekarang. Semakin bertambah usia kita, semakin banyak ulah kita. Ulah capek teing, ulah telat dahar, ulah kirang sare, ejeng ulah boga artos. Kadang ada orang yang amalannya seperti gunung Kilimanjaro. Terlihat dasarnya, terlihat puncaknya. Kelihatan amalnya gitu, karena selalu diposting. Guys, gue lagi di Masjid IPB. Lagi ngaji guys, Al-Baqarah dong, panjang. Subhanallah. Posting semuanya. Tapi ada orang yang amalnya amalan Gunung Krakatau, kelihatannya kecil gitu. Padahal dalamnya besarnya luar biasa. Yaitu kalau dipandang, ngelihat mukanya aja bilang tinggal isi eta beungeutna pinelakaeun. Subhanallah. Ngejat seseorang lewat covernya. Kalau ada yang nanya, kenapa sih seneng banget olahraga? Jawab aja. Kamu nanya, bertanya-tanya. Engkau denganku. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas ya Allah, aku ikhlas. Bismillah, tetap semangat kawan. Tanjakan hanyalah selingan sebelum turunan. Ingat, ada yang menunggu di sana. Ada kopi, teh hangat, mie instan dan gorengan. Saya terus merenungi betapa rapuhnya kehidupan saya sebagai manusia. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya kehidupan saya yang begitu terhormat dalam sekejap terperosok dalam nestapa dan kesulitan yang tidak terperikan. Demikianlah penyesalan kerap tiba belakangan, tertinggal oleh amarah dan murka yang mendahului.
Introvert itu bukan orang yang pendiam, juga bukan yang banyak bicara. Mereka tahu kapan harus bicara dan diam. Biasanya mereka lebih banyak ngobrol dengan orang yang menurut mereka nyaman. Pada suatu ketika, seorang pemuda menawarkan sebuah motor tua kepada tukang rongsokan. Motor itu pun hanya ditawar sebesar 1,5 juta. Kemudian pemuda itu membawa motornya itu ke sebuah penggadaian. Namun tawaran penggadaian tidak lebih besar dari tawaran sebelumnya. Akhirnya pemuda tersebut memutuskan untuk memperbaiki motor tersebut di sebuah bengkel yang kebetulan berdekatan dengan markas komunitas motor tua. Ketika pemuda itu sedang menunggu motor yang sedang diperbaiki, tiba-tiba datang salah seorang anggota komunitas motor tua yang ingin menawar motor pemilik pemuda itu dengan harga 25 juta. Tentu saja tawaran tersebut langsung diterima pemuda itu. Dengan perasaan yang senang campur haru, pemuda itu pun menceritakan pengalamannya itu kepada ayahnya. Sambil tersenyum bangga, si ayah berkata, "Ketahuilah anakku, apa yang baru saja engkau alami tadi, begitulah salah satu cara Tuhan mengajarkan kita, bahwa tempat dan orang yang tepat akan menilaimu untuk nilai yang tepat. Kalau engkau tidak dihargai, tidak dianggap, jangan engkau marah atau menyalahkan orang lain. Itu tandanya engkau sedang berada di tempat yang salah. Jangan menghabiskan waktu terlalu lama di tempat itu, dan jangan buang waktumu berurusan dengan orang yang tidak menghargaimu." Mental lelaki makin dilarang, makin bandel dia. Makin dijaga, makin berotak. Itu laki yang benar ya. Arab dulu berkata, wa syarrur rijali man tu'addibuhul mar'ah, dan seburuk-buruknya lelaki adalah yang dididik, diatur oleh wanitanya. Tuh. Jadi kalau dia mau pulang ke rumah nih, udah malam, mau pulang ke rumah, suami taunya istrinya SMS duluan nih. "Abang, kemana? Udah malam, pulang." Kalau aku pulang, berarti aku takut sama dia, aku nurut sama dia. Tadinya niatnya mau pulang nih, nggak jadi. Nggak jadi kalau laki bener ya. Ntar dia GR. Nah, berani begitu lagi next time. Tapi coba katakan pada suamimu, "Abang, hati-hati kalau pulang. Kalau di luar makannya jangan telat." Itu kepikir, ya Allah, istriku sendirian di rumah dengan anak-anakku. Aku ingin segera pulang. Tuh laki.
Itu laki. Jangan kau coba menahannya, tambah kau coba tahan dia, tambah kau coba atur, tambah dia berontak. Kalau emang lelaki beneran. Bergaullah dengan orang-orang yang baik. Karena kalau kamu bergaul dengan orang yang baik, maka kamu bisa berhusnudzon kepada orang yang jahat. Sementara kalau kamu bergaul dengan orang-orang yang tiap hari hanya melihat kekurangan orang, hanya mencela orang dan merendahkan orang, kamu akan terbiasa bersuudzon bahkan kepada orang yang baik. Nanti di akhirat Allah tidak akan pernah bertanya, lima hasanta, kenapa kamu berhusnudzon kepada orang yang jahat itu? Tapi Allah pasti meminta pertanggungjawaban dari kamu. Kenapa kamu bersuudzon dengan orang itu tanpa kamu pernah tahu apa yang sebetulnya terjadi pada orang itu? Jadilah diri sendiri. Jangan pernah mengganggu bukan hak kita. Carilah ketenangan, jangan kesenangan. Orang senang belum tentu tenang. Orang tenang sudah pasti senang. Jangan Anda merasa ketika harta benda Anda bertambah, Anda dikategorikan oleh hadis Nabi SAW sebagai orang yang paling bahagia. Belum tentu. Toh Korun pun hartanya berlimpah, diabadikan dalam Al-Quran sebagai orang yang terkaya yang pernah hidup di bumi. Apakah ia bahagia? Tidak. Jangan menduga kalau kedudukan sedang meningkat sampai Anda merasa mendapatkan posisi yang paling tinggi dalam konteks kehidupan dunia, Anda menggenggam kebahagiaan. Belum tentu. Jika ada yang bertanya, kenapa sih kamu suka banget bersepeda? Padahal sejak kecil aja udah bersepedaan. Panas-panas lagi, sampai dekil. Kamu jawab aja begini. Gimana rasanya, Asoy. Lah, kamu kenapa suka main bola atau lari? Panas, hujan kamu jabanin. Jawabannya sebenarnya sama, sudut pandangnya aja udah beda. Intinya kepuasan batin kita masing-masing sih. Ya Allah, jika memang kelak anakku Engkau takdirkan untuk mengangkat derajat keluarga, maka sukseskanlah anakku di tengah keraguan dan ketidakyakinan orang lain. Jika memang kelak anakku Engkau takdirkan memperbaiki rezeki keluarga kami, maka kuatkanlah pundaknya untuk menuju rezeki yang Engkau ridhoi. Isilah ruang kosong di hatinya dengan hal-hal yang baik. Ridhoi anakku untuk membahagiakan keluarga, terutama sukses sebelum aku tutup usia. Ya Allah, kabulkan doaku untuk anak-anakku. Prinsipku sederhana. Mau dianggap baik, ya syukur. Mau dianggap buruk, terserah. Mau berteman, ayo. Gak mau juga, silakan. Karena semakin umur bertambah, aku gak mau ribet dengan pemikiran orang. Yang penting aku terus berbuat baik dan tidak merugikan orang lain.